Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal, harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, komen dan subscribe. Jadi sekarang enaknya gimana? Gue lepasin apa gimana tuh cewek? Enggak. Yang harus kita lakukan adalah membuat kontrak yang menggiurkan untuk Sophie. Kontrak yang berisi dia harus memberikan bayi untuk kita. Sebagai imbalan kita gaji dia per bulan 100 juta. Dengan uang itu, dia bisa memulai usaha atau minimal membiayai kebutuhan hidupnya. Oke. One more. Dia pengen ketemu sama lo. Anita. Deal, sen gue akan ke Malang Senin depan. Buset, cepet banget. Lo nyantai aja, nggak usah buru-buru. Bulan depan, juga nggak apa-apa. Net. Lebih cepat lebih baik, Nicholas. Kita perlu banyak diskusi dan banyak persiapan untuk membicarakan bagaimana bayi kita akan lahir. Kita juga harus nyari ibu susu atau alternatif untuk keponakan Sophie, sebab yang gue dengar, menyusui adalah KB alami, jadi kemungkinan besar dia akan susah hamil kalau sambil menyusui. Begitu, baru tahu gue. Ya mang lo tahunya cuma soal bercocok tanam di lahan gambut doang. Udah deh, gue tutup dulu. Gue mau mandi. See you next Monday. Bab kelima. Ned, pokoknya nanti lu jangan sampai permalukan gue di depan Sophie. Promise. Anita menyenggengkan senyum sumbang untuk suaminya. Kapan sih gue bikin malu lo? Nike. Every time, Anita. Setiap lo punya kesempatan, lo pasti mempermalukan gue. Kayak lo demen banget lihat gue menderita. Lupa lo. Nicholas berkata, sambil merapikan dasinya yang bermotif garis-garis biru muda di padu Neville, senada dengan warna jasnya. Oke, gue janji gak akan jahilin lo di depan Sophie. Melihat wajah memelas Nicholas, Anita iba juga akhirnya. Sebagai wanita berpendidikan, Anita tahu betul bahwa Nicholas perlu menjaga wibawa di hadapan sekretarisnya. Mereka akhirnya menginjakan kaki di restoran yang Nicholas reservasi untuk pertemuan istrinya dengan Sophie. Kesan industrial yang sik langsung terasa. Penggunaan material yang terekspos, seperti bata, logam, dan beton yang dibiarkan apa adanya, dan tampil kontras dengan warna hitam yang dominan di sini. Suasana mewah namun santai ini jelas dirancang oleh konsultan desain interior yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Pemilik restoran seperti membawa nuansa salah satu restoran terkenal di Australia ini, ke bangunan di jantung kota Malang. Kesan kasar dari gaya industri itu diperlunak dengan penambahan elemen-elemen interior yang elegan dan berkelas. Salah satu contohnya adalah pelat tembaga yang dipadukan dengan marmer di atasnya. Semakin mempesona dengan adanya skylight. Restoran ini membagi ruangannya menjadi 3 bagian utama. Pertama, adalah bar menyuguhkan beberapa pilihan minuman dan koktail. Area tersebut adalah tempat yang tepat untuk menyantap minuman dan makanan ringan, sambil mengobrol santai dengan teman atau kerabat. Kedua, adalah area santap utama. Bagian ini adalah bagian yang paling nyaman, sekaligus paling diminati. Area yang berada persis di belakang bar ini dilapis dengan tegel bermotif berwarna terang yang serasi dengan sofa yang bermotif kotak-kotak. Bagian ketiga adalah halaman belakang, yang juga digunakan untuk bersantap. Bagian ini beratapkan skylight, yang bertujuan untuk mendapatkan ruang yang luas dengan plafon yang tinggi, dan siraman alami cahaya matahari. Ketiga area tersebut didesain secara paralel untuk memungkinkan terciptanya koneksi visual di antara ketiganya. Nicholas memesan 1 dari 3 buah VIP room yang terletak di lantai 2. Ruangan didesain secara terpisah. Tidak terkoneksi dengan bagian lain, serta sanggup menampung 15 orang setiap ruangannya. Mungkin keputusan Nicholas terkesan berlebihan, menghamburkan banyak uang memesan ruang privat, hanya untuk menemui seorang sekretaris rendahan. Namun bukan orang kaya jika tidak berlebihan. Alasan Nicholas juga cukup kuat. Ia memesan ruang ini adalah demi menjaga privasi, mengingat apa yang akan mereka bicarakan dengan Sophie adalah hal yang sangat rahasia. Padahal kalau cuma ingin bersantap di ruang mana saja tidak masalah, karena rasa mewah dengan sentuhan industrial akan tetap dapat dirasakan pada setiap bagian restoran ini. Lorong entrance restoran menyambut dengan pencahayaan yang hangat. Warna abu dari plafon dan rangka baja yang kokoh
menunjukkan gaya yang diusung restoran ini dari awal. Sophie sudah duduk manis menunggu di ruang makan yang cozy dengan sofa panjang yang bermotif kotak abu-abu, serasi dengan tegel yang digunakan. Penampilan Sophie malam ini lain dari penampilan sehari-harinya di kantor. Jika biasanya rambut hitam si sekretaris diikat atau digelung ke belakang kepala, hari ini, rambut itu dibiarkan terburai. Setelan blazer rapi berganti kaos merah jambu longgar, dilapisi kardigan rajut warna violet. Kaki jenjang Sophie terbungkus celana jini biru pudar yang cukup ketat. Nicholas hampir tak bisa menahan air liur. Sophie tampak berkali lipat lebih cantik dari biasanya. Bagaimana jadinya, jika tubuh molek gadis itu mengenakan lingerie seks yang tipis, atau bahkan transparan? Nicholas menggeleng-geleng samar, mencoba mengusir pikiran mesum yang berkelebat di benaknya. "Hi, Sophie. Nice to meet you." Anita menyapa Sophie dengan ramah. Ia mengulurkan tangan untuk dijabat calon ibu dari bayi yang diinginkannya. "Selamat malam, Bu Anita, salam kenal." Sophie membalas tak kalah ramah. Nicholas tanpa sungkan menghempaskan pantatnya di sofa samping Sophie, sementara Anita duduk persis di depan Sophie. Tak berapa lama, pelayan datang dengan minuman dan aneka hidangan yang sudah direservasi sebelumnya oleh Nicholas. "Nah, ini spesial buat istri gue tercinta Ceri Limadi. Thanks. This is my favorite drink." Anita cukup bangga memiliki Neke yang pandai memperlakukan wanita dengan manis. Selanjutnya, Nicholas menyodorkan gelas untuk Sophie. "Smoothies untuk Bu Sui cantik. Papa diketahui dari mana saya suka smoothies." Alih-alih Nicholas yang menjawab, Anita lebih dulu berkomentar. Mengamati orang dan mengingat hal-hal favorit orang di sekitar adalah keahlian Neke. "Just so you know." "Thank you, Mom." Merasa terbantu dengan penjelasan Anita, Nicholas berterima kasih. "Gue juga udah pesen ribeye steak buat lu, Dad. Dan khusus untuk Sophie, gue pesenin T-bone steak." "Terima kasih, Pak." Sophie hanya bisa mengucapkan kata singkat itu. Nicholas mencondongkan tubuhnya untuk berbisik. "Ini steak paling mahal di sini, buruan dimakan sebelum dingin." Aksi Nicholas membuat Sophie canggung. Menyadari itu Anita membuka pembicaraan untuk mencairkan suasana. "Oke, sambil makan kita bisa sambil bahas kontrakan." "Kontrak? Kontrak apa, Bu?" Sophie tampak terkejut sekaligus bingung. Anita menyodorkan map yang tadi ia bawa. "Ini, kamu bisa baca dan pelajari baik-baik sebelum ditandatangani. Jadi gini, Sof. Anita pengen gaji Elu selama Elu hamil sampai melahirkan bayi kami. Biar karir dan sama-sama anak, kita butuh namanya kontrak kerja sama." Sophie fokus membaca serta membalik lembar demi lembar kertas berisi kontrak di tangannya. Pasal soal 3.1, saya harus tinggal di tempat yang telah ditentukan, lantas bagaimana saya menyusui Bu Elsa? Bu, saya sudah memikirkan baik-baik soal itu. Kami telah mencari cross nurse, atau ibu susu yang mau membagi ASI untuk keponakan kamu. Dia akan merawat sekaligus memberikan ASI eksklusif sampai usia keponakan kamu genap 2 tahun. Kami akan membayarnya, dan dia sudah teken kontrak dengan kami. Ada ya ibu yang menjual jasa menyusui. Sophie tampak takjub. Ya enggak ada sih, tapi karena kami nyari-nyari, akhirnya ketemu juga. Nicholas bergumam sambil menyunyah daging steaknya. Anita menatap lurus ke Sophie. "Kamu harus pamit pada ibumu, bilang kamu akan dikirim ke luar negeri untuk perjalanan bisnis selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu, kamu harus tinggal di tempat yang kami sediakan. Kamu harus hamil dan melahirkan bayi kami." "Tunggu, Bu, artinya saya tidak bekerja di kantor lagi?" "Ya, kami akan mengurus cuti kamu ke bagian HR Day. Nanti setelah kontrak ini berakhir, kamu bisa kembali bekerja di kantor jika mau." Sophie mengangguk paham. "Kamu harus tahu, kalau pekerjaan yang akan kamu lakukan ini bersifat sangat rahasia. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengetahui kalau kamu akan melahirkan bayi kami. Karena itu, kami berani bayar mahal. Setiap bulan kamu akan mendapat gaji 100 juta, is that enough?" Cukup, Bu, bahkan lebih dari cukup. Nanti gue kasih bonus kalau lo." Ucapan Nicholas terpotong oleh hardikan Anita. "You know, Neke kadang rewel dan kekanakan, tapi dia baik sebenarnya. Kalau suatu saat kamu nggak bisa mengatasi dia, kamu tinggal bilang ke saya." Nicholas mencebik. Kapan gue kekanakan? Dan buat lo, Nicholas, my dear,
Anita menunjuk hidung Nicholas. Jangan